Hai semuanya, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Di sini aku akan membuat video untuk kalian untuk hubungan sesuatu yang tidak jelas, seperti koneksi cinta segitiga, koneksi soulmate, ataupun twin flame. Jadi semuanya bisa ya. Kita akan buka dulu. Kalian fokuskan sama orang yang ingin kalian pikirkan atau ingin tahu jawabannya. Di sini. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke. Kita akan bagi 3 kartu. 1, 2, dan 3. Kartu pertama adalah menceritakan mengenai hubungan kalian. Kartu kedua, keadaan saat ini. Dan kartu ketiga adalah solusinya. Oke? Kita akan ambil dari kartu pertama dulu. Koneksi hubungan kalian dulu ya. Wow. Four of Swords. Queen of Pentacles. Dan energinya adalah King of Roots. Oke. Aku melihat dari bentuk koneksinya ya. Semua rata-rata kartu court. Di sini ada satu keputusan atau ada tindakan yang sebenarnya dia nyata beri sama kamu. Dia di sini koneksinya adalah orang yang mungkin ya aku bilang lelah dalam kehidupan percintaannya. Sementara kamu di sini kebetulan adalah orang yang mandiri. Ini bisa vice versa ya, bisa ini kamu, ini dia, ini kamu. Dicocokin aja yang mana. Nah, kemudian di sini aku melihatnya juga koneksi dari kalian. Sisi yang lebih dominan ada dari sisi yang sebelah kanan. Orang sebelah kanan lebih dominan, ya. Karena ingin sesuatu yang pasti, segera, komplit, dan gak mau neko-neko. Karena kamu di sini intinya serius. Sementara dia di sini intinya jalan dulu deh, masalah serius nanti itu dipikirkan kemudian. Yang penting hubungan aku sama kamu bisa lancar. Oke. Ketika di sini kamu atau dia mulai kayak berpikir ingin, kita harus stepnya kemana nih langkahnya. Yang satu merasa kayak ntar dulu ya. Kita ntar dulu nih. Aku di sini sebenarnya kayak bingung atau aku harus mikir dulu. Kita gimana? Padahal kamu merasa sudah ada chemistry, sudah ada ikatan, sudah ada namanya niat dari kamu untuk minimal dari kamu itu sudah berubah. Tapi ternyata dari sininya memang jalan sama kamu seakan-akan dia ready. Tapi ternyata pas kamu ingin sesuatu yang serius, jawabannya masih iya, kita lihat ntar ya. Kita lihat apa kata kedepannya seperti apa. Kita kan boleh berencana, ya kan? Tapi semua kembali sama Tuhan. Pasti begitu omongannya.
Kita akan buka lebih dalam. Alasan dia kenapa? Queen of Cups, Knight of Pentacles. Secara pikiran, orang ini masih tidak lepas, masih ada yang diganjel, seakan-akan jalan sama kamu itu yang penting dia seneng gitu ya, ibaratnya dia seneng. Tapi kalau untuk misalnya lebih dalam lagi, aku melihatnya masih ada yang dipikirkan, masih ada yang dikhawatirkan di bagian belakang. Karena kalau aku lihat sebetulnya dia lelah, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dilepaskan gitu. Dia di sini juga ada kayak tanggung jawab ya, tanggung jawab untuk mungkin ngurus keluarga, menafkahi. Kamu juga di sini mungkin bekerja. Ya, pokoknya kalian sama-sama sibuk. Intinya sesuatu yang nyata gitu lah. The Emperor. Ya. Tindakannya dia nggak ada. Tindakan dari dia cuman ya kita lihat aja nanti situasinya kayak gimana. Sementara kamu di sini kita lihat, kita ambil 3 kartu. Kadung kecewa. Kecewa banget. Berharap semuanya bisa berubah, meyakinkan dia supaya dia bisa sama kamu, mewujudkan impian kalian bersama. Seperti yang ibaratnya kalian pertemuannya itu juga nggak diduga-duga gitu loh. Dikala kalian mencari, dianya juga datang. Karena ada energi di sini, energi yang datang. Tapi begitu dijalani, banyak pertimbangannya. Ada 10 of Sword, 7 of Sword, The Tower. Makin kesini rasanya kok tidak mungkin. Ya. Salah satu di antara kalian nggak bisa milih. Bisa dari sisi kamu di sini merasa kayak tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada orang ketiga. Ada dia di sini terikat, sudah berkomitmen. Kemudian serba salah, anxiety. Akhirnya dia menarik diri dari kamu. Dan ternyata kamu mengetahui di sini ada satu yang terungkap. Entah dari sini atau dari sini, ternyata sudah punya orang lain dan itu menghancurkan. Salah satunya sakit hati. Ini bisa energi kamu, bisa energi dia, ya. Bisa kebalik-balik. Ini juga bisa kebalik-balik. Semuanya bisa vice versa. Jadi kamu cocokin aja yang cocok sama kamu yang mana. Misal pertama gue ini karakternya, kedua ini, ketiga ini. Pokoknya intinya salah satu di antara kalian itu mungkin memang harus mengakhiri ini karena mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak mungkin melanjutkan ke langkah ke depan, tidak mungkin adanya menjalin satu komitmen, atau nggak milih dua-duanya. Oke? Kayak gitu. Jadi di sini ibaratnya sudah clear ya. Ini kisah cinta kalian yang aku bacakan sekarang. Ada Aries, ada
Mungkin Pisces, Virgo, ada Taurus, ada Aquarius, Libra, Gemini, ada Scorpio, hampir semuanya ada sih. Tapi yang lebih kuat di sini sebagai energinya adalah yang kuat itu elemen udara ya, elemen air, elemen bumi. Jadi zodiak itu bisa jadi sebagai energi aja kalau aku bilang. Nah, di sini kita tutup dulu kartunya. Kita masuk ke keadaan sekarang. Di sekarang ini energinya seperti apa, kita lihat dulu ya. Wow, Eight of Pentacles. The Death. Yang kulihat di sini kalian itu kayak masih saling lari, saling berusaha untuk namanya bisa menyeimbangkan hidup. Kalian fokus sama pekerjaan masing-masing. Yang pasti sekarang di sini seperti itu, berusaha untuk mengejar sesuatu yang nyata. Yang di sebelah kanan ini sudah punya planning, rencana ke depan, dan mungkin sedang berjalan. Yang di sini, yang di sebelah kiri, ini entah kamu bisa vice versa ya. Energinya yang aku udah tangkap adalah orang ini mulai aware, mulai memperhatikan, mulai paham bahwa ternyata kisah cintanya ini itu sangat rumit. Dia sadar di sini mungkin harus melepaskan bayang-bayang kamu, harus berpasrah sama keadaan. Namun orang di sebelah kiri ini, bisa kamu bisa dia, mulai menyadari untuk ambil perhatian atau mulai memperhatikan kamu kembali. Komunikasi yang tadinya nggak baik, ingin namanya dibaikin lagi, pengen terjalin kembali. Makanya ada energi di sini kerja keras, ada energi runner and chaser, ada yang mengejar, ada yang lari. Yang di sebelah kanan lari, fokus sama impian-impiannya, yang di sebelah kiri ingin memperbaiki kembali. Energinya kayak tarik ulur ya. Jadi kenapa aku bilang energinya kuat? Karena sebenarnya orang yang di sebelah kiri ini susah untuk lupain orang di sebelah kanan. Orang di sebelah kanan ini sebetulnya melupakan karena untuk pengalihan, tau gak sih? Jadi supaya nggak mikirin terlalu berat, ya udahlah, aku sibukin kerja aja, aku fokus ngapain, aku cari yang seneng-seneng kita. Ada kartu The Hangman, ada kartu Chariot. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Ace of Cups dan ada kartu Page of Rods. Sebenarnya kalau aku bilang ya, orang yang di sebelah kiri di sini, entah kamu atau dia, ini bisa vice versa ya. Intinya vice versa. Oh ya, satu lagi kartu di bawah.
Aku melihatnya, orang ini sebenarnya seketika kayak mikirin kamu. Kayak coba, dia lagi ngapain ya? Sedang ada di mana? Kegiatannya mungkin udah hebat ya sekarang, udah sukses, sudah maju, atau sudah bisa lupain aku mungkin gitu. Tapi aku selama ini aku nggak pernah ngelupain dia loh. Ada perasaan sedih di sini, ada perasaan kayak menyesal. Ini bisa jadi energi orang yang kamu pikirkan. Ada yang menyesal, ada juga yang merasa kehilangan. Jadi energi kalian ini bercampur di sini. Ada yang terpaksa meninggalkan, ada yang mengejar bayang-bayang, ada yang mengejar, ada yang lari. Tapi di sini sebetulnya kalian di sini juga welcome sebetulnya. Kalau kau lihat welcome-nya apa? Kalau dia datang sewaktu-waktu, gue udah siap nih, karena gue sudah sukses mungkin. Udah bisa menunjukkan bahwa aku bangkit tanpa kamu. Gitu. Aku bangkit tanpa kamu. Ada yang malu. Tapi ada sekali, ini ibaratnya dia mau minta say sorry sama kamu. Ada yang ingin minta maaf karena pernah meninggalkan kamu. Fasenya ini terjadi sekarang. Ada yang sudah mulai berbicara, ngajak kamu ngomong. Ada yang nanggepin. Tapi nanggepinnya mungkin kalian agak, ada yang acuh-acuh, ada yang kayak oke, ya fine. Tapi sebenarnya hati kalian itu pengen kasih lebih. Tapi kalian jaga di sini kayak ada tembok ya. Karena sakit loh. Masa lalu tuh sakit banget. Sekarang tiba-tiba ada yang sadar bahwa aku gak bisa hidup tanpa kamu. Menyesal, kemudian berusaha untuk mengejar kembali kamu. Mengejar semua yang dia mau. Karena selama ini orang ini mungkin ya cuman bisa ngeliatin kamu dari jauh. Ada orang kayak gini, ada. Gak mau banyak ngomong tapi banyak mikir, ada. Seketika dia menyadari bahwa perhatian dari kamu dan cara kamu memperhatikan dia, itu yang membuat dia sebetulnya tetap semangat gitu loh. Makanya setelah dia berusaha untuk ngelupain kamu, semakin move on, ternyata dia gak dapat apa-apa. Yang ada kayak empty. Kayak aku meninggalkan sesuatu yang berharga, yang sebetulnya dia tuh care sama aku, tapi ternyata gak aku perhatikan dulu. Ada perasaan nyesel di sini. Dan aku mencoba untuk mencari kamu. Walau kamu sekarang di sini mungkin sudah tidak begitu care sama aku. Sedih ya ceritanya. Tapi inilah yang terjadi di antara kalian. Ada Queen of Swords dan ada Four of Pentacles. Tujuan dia di sini adalah ketika dia sudah datang ke kamu, dia ingin membuka lembaran baru. Kita slice yuk yang udah gak penting, kita buat jadi sesuatu yang baru. Dan kamu di sini juga ada perasaan gini, oke, nggak apa-apa.
Tapi bukan berarti gue ngelupain semua yang udah pernah lo lakuin ke gue ya. Karena gue tuh orangnya susah untuk move on sebetulnya. Asal lo tahu. Tapi lo ngomong dalam hati nih di sini. Kamu ngomong dalam hati. Gue tuh orangnya susah move on. Tapi gue akan mereaksi kamu sedikit-sedikit. Supaya kamu tahu lah, minimal rasanya disakitin atau ditinggalin kayak apa. Di sini kalau aku lihat, ada kesedihan sebetulnya. Pertimbangan dia itu untuk bisa ngomong sama kamu itu butuh perjuangan banget memang. Ada perasaan malu. Gue kayak berpisah. Dari lo tuh gue tuh malu gitu loh. Sekarang gue ngejar lo lagi. Ibaratnya sudah pernah ninggalin kamu, tidak memberikan kamu kejelasan. Sekarang gue ngejar-ngejar lo lagi. Rasanya kok kayak gimana ya? Malu banget. Tapi di sini kalau aku lihat kamu lebih stabil daripada dia. Dia jujur aja mungkin banyak loss. Ada kartu di atas sini berarti intinya banyak loss, banyak kejadian yang berputar 360 derajat. Berbeda ketika kamu bertemu dengan dia. Jadi jangan heran kalau seandainya dia tidak terawat, tidak terurus, kelihatannya kayak kumus-kumus atau gimana. Ya, jangan heran. Karena di sini ada sesuatu yang berbalik. Ada sesuatu yang suddenly dia baru sadarin bahwa memang you are the only one. Kamu adalah satu-satunya. Kamu udah begitu banyak menderita sakit hati di sini. Kamu sudah punya namanya rencana ke depan. Kenapa gue harus ke belakang lagi sekarang? Hanya karena lu ngejar gue. Ada perasaan yang kayak mau tega, tapi beberapa di antara kamu pasti ada yang ngomong, wah ini kesempatan. Gue mau tahu dia seberapa tulus ke kamu. Gue mau tes dulu nih. Ada yang kayak gitu di sini. Kamu kasih dia ngomongan irit, ya kan? Kalau dia WhatsApp kamu atau dia chatting, iya oke. Atau sehari kamu mesra, sehari kamu enggak. Karena di sini ada sesuatu yang sebenarnya kamu nggak bisa lupa. Sakitnya itu loh. Page of Pentacles di sini menggambarkan kewaspadaan atau hati-hati dulu. Dia juga di sini dari arah kamu, ya kamu sangat berhati-hati melihat dia, ya dia datang nih, gue mesti waspada. Lihat dulu apa yang kira-kira dia bakal lakuin sama aku. Jadi kamu di sini buka kerannya sedikit-sedikit. Sementara dia di sini bergerilya, ingin cepat-cepat sampai ke kamu, ingin cepat-cepat untuk komunikasi lagi, membuka komunikasi dan udah kita singkirin yang lalu ya. Oke, singkirin yang lalu, tapi gue masih ada rasa di sini, ada rasa sakit. Aku belum puas, aku belum bisa untuk kayak maafin lo gitu aja. Sakit banget ketika kamu buang aku. Ternyata kamu buangnya berlian kan. Yang kamu dapetin apa sekarang? Kenapa kamu gak happy? Ya, beberapa di antara mereka kan pasti akan kena karma kan. Apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Misal kamu serakah, kamu akan kehilangan. Misalnya kamu mengkhianati, maka kamu juga akan kehilangan. Sama, intinya kehilangan.
Gak ada namanya karma itu yang mau menanam karma baik, oke. Tapi kalau karma instan, tek, ketika kamu pergi, ada death di sini, bisa aja kehilangan anggota keluarga, mohon maaf ya. Kemudian ada masalah finansial, masalah asmara, porak-poranda di sini. Sehingga dia merasa sendiri. Aku merasa sendiri. Aku harus dapat partner. Aku di sini melihat bahwa orang yang cocok dengan aku adalah kamu. Kamu tinggal bilang, lo kemarin kemana aja. Asal lo tahu, gue juga masih nunggu lo di sini, masih memberikan lo kesempatan. So sekarang, you prove it. Lepas dari kondisi dia di sini dengan yang lain, ibarat ini hubungannya benar-benar very complicated relationship, dan dia membuang kamu. Sekarang kita lihat ya, di pile terakhir ini, kira-kira apa yang mau dia lakukan kepada kamu. Kita satuin kartunya. Kita ambil yang ini. Dia bilang di sini, aku kalah. Aku kalah. Selama ini aku salah. Gue selama ini berbuat curang sama lo. Gue datang ke lo dengan ketidakjujuran dan meninggalkan lo setelah mungkin mengambil keuntungan dari lo. Lo begitu sabar sama gue, ya kan? Lo begitu sabar sama gue. Itu yang membuat gue malu sebetulnya sekarang. Di sini aku mengetahui bahwa lo tuh udah banyak menerima rasa sakit dan ketidakadilan dari gue. Sekarang gue udah punya tujuan. Gue sudah pasti. Gue mau memulai lagi semuanya dari awal. Ada kartu Leo, ada kartu di sini antara Gemini ya. Pokoknya Gemini, Libra, Aquarius, ada energi ya Aries, Sagittarius, Leo. Tindakan lebih kepada gimana cara dia untuk bisa bicara lagi sama kamu. Aku punya rencana di sini untuk mulai fase baru. Aku latihan di sini juga. Mungkin aku datang ke kamu dengan keyakinan, tapi pada akhirnya tuh mengecewakan kamu. Di sini aku juga merasakan akibatnya sekarang. Sangat sedih, sangat hampa, membuat kamu hancur. Sebenarnya bukan tujuan aku, tapi dengan tidak langsung aku seperti itu. Semua ini kesalahan aku, dia bilang. Aku tidak bisa memilih kamu dikarenakan di waktu itu situasiku nggak tepat.
tidak ada yang mendukung aku dan aku tidak cukup kuat. Aku waktu itu main aman sendiri supaya aku nggak kena teguran sana sini. Tapi setelah aku lakukan, setelah aku membuang kamu atau tidak menghargai kamu atau melepaskan kamu, di sini aku merasakan kayak, kok hidup ini kayaknya tidak ada yang asik ya. Aku jadi apatis, jadi lebih seperti kayak nggak dicintai. Bukan ini yang aku mau. Perhatian, kehangatan itu dapat dari kamu, bukan dari yang lain. Di sini sebagai gantinya aku nanti akan memperjuangkan. Aku akan meng-create, aku akan memulai kembali hubungan kita supaya benar-benar abadi. Aku sudah memutuskan bahwa pilihan gue ya cuman kamu, cuman lo yang di pikiran gue. Siapapun yang gue kenal ternyata cuman kamuflase. Gue membuang lo karena gue terpesona, atau karena gue di sini licik ya, karena gue nggak mau disalahin, karena gue mungkin sebelumnya sudah punya pasangan, gue sebelumnya sudah mungkin ada yang married, mungkin ada yang nggak disetujui dengan orang tua, dan gue berpura-pura untuk melepaskan lo supaya ya gue aman. Intinya di sini gue aman, gue ya udah, gue ninggalin lo gitu aja. Tapi ternyata setelah gue jalanin, gue makin terpuruk. Gak ada yang ngertiin gue lagi, berasa gue gak disayang, dan rasanya tuh beda tanpa kehadiran lo di sisi gue. Ini adalah karma. Apa yang gue pilih itu harus gue jalanin sekarang. Dan sekarang ini gue mulai sadar, gue mulai terbuka bahwa semua yang gue pilih, semua yang gue lakukan, nothing, hampa buat gue. Di sini gue mulai banyak belajar. Bukan ambisi, bukan sesuatu yang bakal hilang. Ibaratnya kayak materi, kayak cinta sesaat yang gue cari. Tapi gue di sini nyari kenyamanan. Bahkan gue sekarang lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Gue benar-benar kayak sadar bahwa mendingan gue sendiri, gue healing diri gue sendiri. Kamu tidak ada penggantinya. Jika nggak ada kamu, mendingan aku sendiri. So, sekarang aku ada perasaan menyesal. Ada perasaan yang ingin merasakan cinta kamu kembali. Karena aku selama ini merasa kosong. Gue nggak bisa tanpa lo di sini. Kedewasaan di diri gue udah muncul. Gue sekarang bisa berpikir lebih jernih lah, bahwa yang gue mau, yang udah pasti, yang tujuannya nyata itu cuman lo. Lo yang gak memandang gue dengan rendah. Lo yang tadinya membuat gue aman, gue merasa disayangi, tapi gue memilih yang lain karena dengan mungkin kenyamanan ya, atau mungkin gue udah komitmen sama dia.
dan gue dikeroyok sama keluarga besar, atau dia orang berada, tapi gue gak ada bahagia secara batin dan gue masih mengejar bayangan lo lagi. Kuat di pikiran gue. Dan ketika semuanya tersadari, gue kena karma, gue kehilangan mungkin aset gue sakit, gue apa, adalah apesnya. Di sini gue baru merasakan bahwa memang inilah yang harus gue terima. Gue tahu dan gue merasakan bahwa lo juga pasti akan merasakan sakit yang sama. Oh, ini lo rasanya ditinggalin, dibuang, dicampakkan, dan itu kerasa sama gue. Bukannya karena dia makin membaik, alih-alih makin memburuk. Tuh, ya. Intinya, gue ingin membuktiin lagi sama lo bahwa lo itu sebenarnya adalah tujuan gue, orang yang memang gue mau, yang bisa merangkul gue, yang bisa menolong supaya gue ini hidup gue juga stabil. Gue starting dari nol lagi gak apa-apa, asalkan bisa sama lu, dan lu yang akan kasih gue support, bantuan atau apapun. Itu kisahnya, guys. Agak sedih ya, cuman memang orang ini kalau aku lihat ya ada namanya perasaan yang sebenarnya ya menyesal banget. Kayak gimana ya? Kayak orang yang udah, ibaratnya dia rela lah, ibaratnya kayak gue ngejilat ludah gue sendiri gitu loh, gue nyakitin lo, tapi ternyata gue nggak dapat kebahagiaan yang gue mau. Mungkin ada keserakahan di sini. Mungkin dia terlalu takut untuk memilih kamu waktu itu. Mungkin juga dia waktu itu belum cukup dewasa dan terlalu insecure untuk milih kamu. Ya itulah kejadiannya. Pada akhirnya orang ini benar-benar kayak udah sampai nggak punya apa-apa, udah sampai nggak happy, jauh dari bayangan. Dia kan buka hatinya sama kamu lagi. Karma is real. Aku melihatnya begini ya. Orang ini kedepannya akan lebih perhatian sama kamu, mengerti, memahami. Ternyata memilih jalan dengan kamu itu udah adalah salah satu perjalanan hidup dia yang paling benar. Dan dia bertahan akan itu. Jadi kalau kamu lihat, apakah dia mungkin akan bersama dengan aku? Itu tergantung kalian. Tapi yang pasti di sini dia bertahan untuk masuk lagi ke kamu. Dengan segala macam mungkin yang kamu nanti berikan, cacian, makian, ketidakadilan, kesedihan, apapun itu. Dia rela untuk mendengarkan dan kamu sidang pun gak masalah. Karena
Dia bilang, aku benar-benar mau tulus dan setia sama kamu kali ini. Aku mulai belajar untuk mendengarkan, mulai untuk menghargai. Selama ini kamu tuh baik sama aku, care sama aku. Aku sangat menghargai kamu. Dan di sini aku akan coba untuk melerai dalam arti misalnya egoisku atau sifat-sifatku yang mungkin terlalu egois, aku akan mulai coba untuk lupakan. Intinya kalian di sini nanti kedepannya akan saling menghargai, saling memahami, dan menguatkan kembali koneksi kalian lagi. Kayak gitu. Jadi memang kalau aku lihat, orang ini pada akhirnya ada perasaan yang tadinya itu kayak menyepelekan kamu, kayak membuang kamu. Tapi ternyata dikala susah, dikala apa, dia ingatnya kamu. Apakah ini jawabannya ya Tuhan? Karena aku jahat sama kamu, maksudnya jahat sama kamu ya, sama dia gitu. Deception. Love yourself first. Is it safe for you to love? Unrequited love. Dan ada true love. Di sini kamu kayaknya sudah kenyang dengan namanya kepura-puraan. Dengan pelajaran ini, kamu lebih seperti kayak, oh ya, aku ini berharga ya. Dia membuat kamu tuh berpikir bahwa emang orang ini yang pantas dikejar. Karena dia loh yang sayang sama aku. Tanpa aku pun, dia sekarang lebih bisa maju, lebih bisa menghargai diri sendiri. Itu akan jadi satu tamparan besar buat dia. Dia mulai kayak merasa insecure nantinya ya, insecure bahwa jangan-jangan kamu udah berpaling sama dia. Dia akan mencoba untuk memberikan chemistry yang banyak sama kamu, tarikan-tarikan energi, dan mungkin tiap malam kalau dia berdoa, dia akan mikirin kamu supaya energi kamu tuh balik lagi ke dia. Gitu. Ya, inilah kisahnya. Orang menyesal tuh kan di belakangan, ya kan? Nah, tergantung kita sebagai orang yang pernah disakiti, kita di sini mau memaafkan dan belajar atau tetap kita blok semua energi dia. Semuanya terserah sama kamu. Sekarang kita ambil dulu. Ya atau tidak, dia akan kembali. Oke, ada Mars, Taurus. Dan ada house ke-11. Yang sudah pasti, yes, jawaban dia. Atau apa yang kamu tanyakan di sini, jawabannya positif. Dia akan kembali. Dia akan masuk kehidupan kamu lagi. Mungkin memporak-porandakan buat kamu yang sudah move on. Dia akan mulai untuk belajar, bersosialisasi lagi sama kamu, ngajak kamu ngobrol. Dan dia bilang, aku butuh teman, aku butuh orang yang benar-benar mengerti di sini. Ya, hubungan kalian ke depannya di sini akan penuh cinta, keberuntungan, optimis, harapan, dan juga
aku lihatnya keberuntungan. Buat kalian yang jadi dan dia insaf, ya hubungan kalian kan baik-baik aja. Malah memberikan keberuntungan buat kalian berdua kok. Karena semesta itu mengatur skenarionya seperti ini. Gitu. Kita ambil untuk zodiaknya. Ada Scorpio, Virgo, Aquarius, dan ada Taurus. Kenapa ini Taurus suka sekali muncul ya? V, T, G, Y, P, W, B, K, O, Z, R, U. Ini adalah orang-orang yang sekiranya pernah menyesal karena pernah membuang kamu dan menyesal. Mencampakkan kamu, tidak membuat kamu adil, dan yang segera tersadar karena telah menyakiti kamu. Ya. So, diambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you when I see you. I love you. Bye-bye.